Superman got nothing. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Diingatkan sekali lagi untuk segera mengisi pretest dengan cara foto QR Code yang muncul di layar kaca masing-masing sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Acara akan kita mulai pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Hey, 'cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. And when you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't know why I run away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di webinar kolaborasi MedSense dan Global Pediatric Endocrinology and Diabetes or GPED dengan judul Kenali Hiperplasia Adrenal Kongenital dan Kuasai Tata Laksana Awal di IGD. Bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Aman Pulungan, spesialis anak konsultan, FAAP FRCPI Honor, seorang Professor of Pediatrics, dan juga seorang Executive Director of the International Pediatric Association. Dan juga Dr. Agustini Utari, MSI Med, spesialis anak konsultan. Seorang Pediatric Endocrinology Consultant Universitas Diponegoro,
dan juga seorang Vice President of Global Pediatric Endocrinology and Diabetes. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dr. Yocha Bangun selaku Master of Ceremony pada webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada para profesor, dokter, mahasiswa kedokteran, dan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia, karena pada malam hari ini memilih untuk bergabung bersama MedSense dan GPAT, belajar bersama untuk terus mengupdate ilmu kedokterannya. Pasti sudah tidak sabar untuk belajar bersama kedua narasumber kita, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bersama-sama, yaitu yang pertama, selama acara berlangsung, dimohon untuk pastikan mute mic untuk kelancaran acara ini. Dan yang kedua, pada diskusi nanti diharapkan para peserta untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk proaktif dan juga interaktif, dan juga boleh nih untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada para narasumber kita yang ahli di bidangnya. Nah, pertanyaan dapat disampaikan melalui platform Slido dengan cara scan QR code yang muncul di layar kaca masing-masing, atau boleh langsung masuk ke websitenya yaitu slido.com. Dan jangan lupa untuk masukkan kode uniknya yaitu di 88877. Lalu klik Ask the Speaker dan sertakan format, nama, underscore, asal institusi atau rumah sakit. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk mengambil foto atau video selama aktivitas webinar ini berlangsung. Dan jangan lupa untuk upload foto atau videonya di Instagram Story masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag keempat akun ini, yaitu ada @medsense.id, @globalpetendo, dan juga Instagram kedua narasumber kita, yaitu di @amanpulungan dan @agustiniutari. Tentunya kasus HAK atau hiperplasia adrenal kongenital masih sangat jarang nih kita dengar. Dan masih sangat jarang juga kita jadikan diagnosis awal, karena masih minimnya paparan penjelasan mengenai penyakit ini, dan juga edukasi baik ke tenaga kesehatan maupun ke orang tua. Namun nyatanya angka kejadian HAK termasuk cukup tinggi di Indonesia, dan juga memiliki angka morbiditas yang tinggi juga. Nah, maka dari itu diharapkan kita, para dokter umum, dokter spesialis anak, mahasiswa kedokteran, maupun tenaga kesehatan lainnya harus paham terkait penyakit ini, terutama dengan adanya pengenalan terhadap screening hiperplasia adrenal kongenital. Maka diharapkan setelah kita mengikuti event ini, kita dapat mengenali kasus HAK dengan tepat dan menguasai tata laksana awal di IGD. Sebelumnya, kita akan masuk ke dalam materi. Izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita yang akan memimpin diskusi selama acara berlangsung, yaitu Dr. Stephanie Adelia, spesialis anak. Dr. Stephanie Adelia, spesialis anak, adalah seorang fellow endokrinologi anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan kedokteran dan spesialis anak di Universitas Diponegoro. Sejak menjadi seorang dokter spesialis anak, Dr. Stephanie telah memiliki beberapa pengalaman kerja, termasuk di Rumah Sakit Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Divisi Endokrinologi RS Karyadi. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan konsultan endokrinologi anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Wow, luar biasa sekali. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut moderator kita, Dr. Stephanie Adelia. Selamat malam, Dr. Stephanie. Selamat malam, Dr. Yocha. Terima kasih Apa untuk kabar, waktu dan dokter? perkenalannya ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih, Dr. Yocha. Suara saya jelas terdengar, Dok? Jelas, dokter. Silahkan, dokter. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bapak, Ibu dokter, dokter spesialis, dan rekan-rekan tenaga kesehatan. Peserta webinar malam ini, saya Dr. Stephanie Adelia, spesialis anak yang akan menjadi moderator acara webinar MedSense dan Global Pediatric Endocrinology and Diabetes, GPAD, dengan judul Kenali dan Kuasai Tata Laksana Awal Hiperplasia Adrenal Kongenital di IGD. Hiperplasia adrenal kongenital merupakan kelainan bawaan yang dapat memengaruhi produksi hormon di kelenjar adrenal. Apabila tidak tertangani dengan baik, hiperplasia adrenal kongenital ini dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi.
Oleh karena itu, kita akan membahas tuntas dalam acara webinar malam ini mengenai hiperplasia adrenal kongenital atau yang akan kita sering sebut sebagai HAK dengan para ahli dan narasumber yang begitu luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan narasumber kita yang pertama hari ini, yaitu keynote speaker dari webinar Kenali dan Kuasai Tata Laksana Awal Hiperplasia Adrenal Kongenital di IGD. Beliau yang akan menyampaikan keynote speaker yang pertama pada malam ini adalah Profesor Dr. Aman Pulungan, spesialis anak konsultan, FAP FRCPI Honor. Beliau tentu saja merupakan guru saya, profesor dalam bidang ilmu kesehatan anak, Executive Director International Pediatric Association, Senior Consultant di Pediatric Endocrinology, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan merupakan Project Leader dari CDIC di Indonesia. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum IDAI, kemudian Presiden Asia Pacific Pediatric Association, dan Presiden Asia Pacific Pediatric Endocrine Society atau APES, dan selama 20 tahun terakhir ini beliau banyak terlibat dalam program untuk kesehatan anak Indonesia, khususnya termasuk juga dalam penanganan hiperplasia adrenal kongenital. Beliau merupakan pioneer dari screening bayi baru lahir di Indonesia, termasuk screening hiperplasia adrenal kongenital, dan beliau juga menginisiasi terbentuknya KHQ yang merupakan keluarga komunitas hiperplasia adrenal kongenital, serta inisiasi produksi lokal obat hidrokortison dan fludrokortison untuk para pasien HAK di Indonesia yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan akses pengobatan HAK. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama, saya persilahkan kepada Profesor Aman Pulungan. Waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan, Prof. Terima kasih, Dr. Stefani. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman sejawat, para sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini, pada nakes, semua peserta seminar. Saya sebetulnya hanya ingin membuka kuncinya, apa sih sebetulnya yang perlu kita ketahui. Nanti Dr. Agustini tentu akan lebih berbicara lebih dalam. Kenapa kita perlu mengenai ini? Ya, bisa di-share slide berikutnya. Terima kasih ya Medisense juga telah mengundang saya dan berkolaborasi. Terima kasih GPED juga ya. Ini saya kasih contoh pasien ya. Dalam satu keluarga, ini dua-dua mereka ini CAH, congenital adrenal hyperplasia atau hiperplasia adrenal kongenital. Ya. Slide berikutnya. Ini anak laki, 1 bulan datang, ya. Pada saat itu muntah. Dan kakak perempuannya pasien hiperplasia adrenal kongenital. Mungkin tidak lebih gampang sebutnya CAH ya, atau HAK. Sejak usia kehamilan 8 bulan, ibunya menerima dexamethasone oral. Nanti ini tentu bisa dibahas oleh Dr. Agustini ya. Sampai janin diketahui berjenis kelamin laki-laki. Kenapa ini nanti bisa lebih dibahas. Tetapi yang jelas memang data ini masih merupakan protokol dan ada beberapa yang mengatakan tidak perlu juga diberikan steroid. Slide berikutnya. Nah, kakaknya umur 7 tahun. Datang pada saat itu kontrol rutin karena ada jerawat di wajah, dan didiagnosis ini pada umur 2 tahun. Jadi telat ya. Adiknya tidak, karena kakaknya sudah terdiagnosis. Dan datang itu pada saat itu dengan incomplete pubertas precox. Jadi dia pubertas precox, tapi bukan yang komplit, incomplete. Ya. Jadi dia tumbuh rambut kemaluan dan lain-lain seperti itu. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat, datangnya kakaknya ini dengan ambigus genital atau disorder of sexual development. Kenapa mereka tidak mau konsultasi? Karena ada masalah keuangan, mereka takut. Pada saat itu klitorisnya besar sebesar penis, dikonsultasikan itu dengan laki-laki mikropenis. Dan juga dia skrotum bifidum dan ada UDT bilateral. Jadi buah zakarnya tidak turun. Ini kan kalau saya bilang umur sampai 2 tahun atau bahkan ada yang lebih, tenaga kesehatan, dokter umum, dokter anak, banyak yang tidak tahu kan. Kok bisa sampai umur 2 tahun itu tidak dianggap sebagai
pasien CAH dan tidak pernah terfikirkan. Karena kurangnya pemahaman pada saat itu obat di stop sama dia dan bisa kejadian shock dan bisa meninggal. Usia 2 bulan dia demam tinggi, kejang dan waktu itu diare sembuh. Jadi sebetulnya dia ini safe by time. Bisa bertahan sampai umur 2 tahun. Dan banyak sekali yang meninggal. Jadi diagnosis pada saat itu, karena 17 hidroksiprogesteronnya tinggi, dan dia kromosomnya 46XX, ya, dirawat sampai dipicu, coba bisa dibayangkan sudah terlambat, berapa banyak biaya yang harus dihabiskan. Kan? Kakaknya tadi, dan tapi kakaknya sekarang sehat, kita lihat kan. Slide berikutnya. Ya, slide. Nah, kita lihat akhirnya dijalani operasi klitoroplasti, kontrol, rutin, dan sekarang tidak ada jerawat, perkembangan normal. Tapi memang anaknya tomboy istilahnya ya, jadi seperti itu. Tapi tidak jadi masalah sebetulnya kalau ini kan. Tapi awalnya kan dia dianggap sebagai laki-laki dan ini terpaksa rubah akte kelahiran. Slide berikutnya. Kita lihat kenapa acara ini penting. Pediatrik endokrinologi ini baik yang fellow maupun konsultan seperti Dr. Stefani ini 53 atau 54 orang. Penambahannya sedikit sekali setiap tahun. Jadi siapa saja yang berminat masuk UKK endokrin, silakan daftar kemari boleh, nanti hubungi Dr. Agustini, nanti disampaikan. Nah, kita lihat dari seluruhnya ini, kita lihat provinsi yang ada pet endo ini dari 38 provinsi kan sedikit sekali. Kalau kita tunggu semuanya akan ada dokter pediatrik endokrinologi, berapa pasien yang harus meninggal? Akhirnya kan perlu ya kita lakukan webinar ini. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita nggak punya data. Ini masalahnya. Datanya tidak ada. Berapa banyak sih datanya? Slide berikutnya. Nah, yang ada data registry yang hampir 500 anak, dan ada sebagian laki, mostly perempuan, yang laki bisa jadi lebih banyak lagi, tetapi mereka meninggal karena tidak ada gejala ambigus genitalnya. Usia sangat diagnosis itu kita lihat. Ada yang sampai 10-14 tahun. Ada yang di atas 15 tahun. Jadi berarti apa? Awareness dari kita sebagai dokter ini masih sangat kurang. Slide berikutnya. Nah, jadi kita lihat yang short losing dan yang non-klasik, ini nanti akan dijelaskan tentu oleh Dr. Agustini, kenapa ada tipe-tipe yang seperti ini, dan ada yang tidak ada datanya, baik yang klasik maupun yang simple serializing ini. Slide berikutnya. Nah, apakah perlu kita lakukan newborn screening? Mungkin bisa dilihat sekarang di IG saya, kita bicara dengan newborn screening, Pak Menkes juga ngomong, tapi lebih banyak memang mengenai hipotiroid kongenital. Tapi untuk HAK, bagaimana? Perlu apa tidak? Slide berikutnya. Nah, kita lihat situasi screening HAK di dunia. Ya. Dunia. Kita tidak bicara hipotiroid kongenital. Kita lihat HAK ini yang akan kita lakukan kalau perlu di Indonesia dan perlu harusnya. Slide berikutnya. Kita lihat Asia Pasifik insidensinya 1 dari 5.000-an. Jepang 1 dari 22.000. Taiwan kita lihat. Thailand juga sedikit. Singapura juga sedikit. India juga sedikit. Nah, kita lihat slide berikutnya. Datanya. Slide. Nah, screening bayi baru lahir di Indonesia, slide. Nah, kalau kita lihat asumsi seperti Filipina saja, paling tidak itu kita punya tiap tahun itu 19.000 sekarang kasusnya. Dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk merawat ini semua. Ini akan meningkatkan angka kematian dan efek jangka panjangnya yang ambigus genital ini coba bagaimana. Kalau yang sudah kepalang jadi laki-laki terus, kebetulan dia harusnya perempuan, ini masalah kan berkepanjangan. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat isunya, apakah antara perlu biaya finansial, hak orang tua, tidak ada jaminan. Slide berikutnya. Semua ini akhirnya kita pastikan, kita lihat data ini lagi. Ini publikasi saya, Dr. Agustini juga ikut di sini. Kita buat dari rumah sakit, 6 rumah sakit di Denpasar, Banten 8 rumah sakit, Jakarta 14 rumah sakit, Semarang 1 rumah sakit, Yogyakarta 1 rumah sakit. Kita ambil dari 1.226 bayi diuji TSH dan 17% dari tumitnya. Heel prick. Slide. Ini kan mengejutkan. Kita lihat CAH ini.
ternyata dari semuanya ini ada 10 yang positif. Setelah dari yang 10 itu, saya tidak periksa, tidak katakan yang hipotiroid kongenital. Dari 1/1226 ini, kita lihat, dari 10 itu hanya 3 yang datang. Ternyata setelah dirujuk ini, 2 yang positif dari 1188. Jadi, kita punya data pilot project preliminary study ini, 1 di antara sekitar 500-an. Sementara bayi yang lahir di kita ini 4,8 juta. Sebesar penduduk Singapura. Setiap tahun. Slide berikutnya. Nah, makanya tantangannya apa? Kita lihat ini pentingnya meningkatkan kesadaran di masyarakat dan menjaga kemitraan yang baik untuk layanan kesehatan. Jadi, bagi kita yang ikut pada malam ini, pastikanlah bahwa mereka itu bisa di-screening. Hanya memang awalnya mulainya ini nanti di Pulau Jawa. Nanti Dr. Agustini juga bisa mengatakan karena dia bagian dari tim ini. Slide berikutnya untuk HAK. Tapi kalau screening lain sudah di seluruh Indonesia. Slide berikutnya. Nah, screening bayi baru lahir langkah ke depannya gimana? Slide. Apa perlu kita lakukan? Perlu. Penyediaan layanan kesehatan, masyarakat, sistem nasionalnya, ini sudah kita bangun. Dan dukungan pemerintah. Makanya lah pilot project untuk screening CAH ini dan G6PD ini akan dilakukan di beberapa rumah sakit di Pulau Jawa. Dan tentu kalau ini berjalan baik, berikutnya kita akan lakukan ke seluruh Indonesia. Tapi sebelum ini kita harus siap dong juga. Harus paham ada CAH ini. Dan kalau ada kejadiannya di emergency, semua harus paham. Slide berikutnya. Nah, kita populasi yang besar, tingginya angka persalinan, Indonesia juga, India seperti itu. Kurangnya laboratorium, pemulangan bayi lebih awal karena angka kelahiran, ketidaksediaan biaya perawatan. Ini menjadi masalah nih, hambatan di bawah screening. Baik yang sekarang untuk hipotiroid kongenital. Slide berikutnya. Nah, kesimpulannya apa? Kita harus melakukan ini, menghindari krisis adrenal yang fatal, bisa menimbulkan kematian, emergency. Cost effectiveness, menurunkan mortalitas dan morbiditas. Terapi dini dengan hasil yang baik. Penentuan gender lebih awal. Screening HAK. Jadi ada 2 emergensi yang terjadi pada HAK atau CAH ini. Yang pertama emergensi medis, karena krisis adrenal, anaknya bisa meninggal. Yang kedua, emergensi sosial, dan ini bisa berlangsung seumur hidup. Ketika kita sebagai tenaga kesehatan dan dokter salah menentukan gender, yang harusnya tadinya perempuan, kita katakan laki-laki. Ini kalau saya bilang, kita harus mengatakan sendiri, bagaimana nih kita sebagai tenaga kesehatan salah menentukan gender. Hanya karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa ada CAH ini di dunia. Kita tidak pernah ada awareness terhadap ini. Ya, mudah-mudahan setelah ini tentu akan lebih banyak yang paham. Ya. Slide berikutnya. Nah, jadi ini saya tutup dengan ini saya ambil dari Simon Sinek bukunya ya. Jadi it doesn't matter when we start, it doesn't matter where we start, all the matter that we start. Jadi untuk kita semua yang hampir 1000, saya lihat sudah 762 yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, MedSense juga saya rasa mendapat berkah pada malam ini. Ya, inilah kita mulai memahami adanya CAH di dunia ini dan termasuk di Indonesia, yang katanya kita akan mencapai nanti tahun emas pada tahun 2045. Saya katakan tadi, saya hanya membuka ini untuk mensensitisasi bahwa adanya ini, nanti pakar utamanya ini, bintang utamanya, berikutnya kita akan saksikan Dr. Agustini Utari. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Dr. Stefani, terima kasih MedSense, dan terima kasih semuanya. Karena tanpa kalian semua tentu tidak mungkin ada acara ini kan dengan yang 700-an semua ini. Terima kasih juga yang sudah mengisi podcast semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Aman. Seperti biasa, selalu bersemangat dan berapi-api ya, Prof. Terima kasih, Prof, atas privilege-nya mengenai hiperplasia adrenal kongenital. Seperti yang tadi disampaikan Prof. Aman, tentunya kita semua akan memiliki peran penting dalam deteksi dini dan tata laksana HAK, apalagi seiring ke depannya ada screening hiperplasia adrenal kongenital. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Prof. Aman, atas waktu, ilmu, dan Makasih, pesannya. makasih.
Tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, Prof, izinkan kami beserta peserta webinar malam hari ini untuk foto bersama, Prof. Ya, foto di awal biar segar. Nanti kalau sudah Dr. Agustini bicara, Ya. sudah tambah pusing ilmunya, bisa tambah kritik semua kan? Iya, Prof, biar di awal dulu, Prof, biar bagus, masih segar gitu, Prof. Jadi tidak kusut kan? Iya, mohon izin untuk panitia bisa membantu untuk foto bersama dan seluruh peserta webinar mohon untuk bisa meng-on cam-kan supaya bisa terlihat bersemangat dulu di Malam, awal Dr. walaupun nanti Agustini, apa pusing. kabar? Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah Baik, saya mulai. Ya. saya hitung dulu page pertama 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Page berikutnya 1, 2, 3. Untuk selanjutnya 1, 2, 3. Panitia mohon saya di-remind ya kalau sudah di final page ya. Baik, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Apakah sudah di final page, panitia? Soalnya pesertanya banyak sekali, Prof, ini. Baik, sudah di final page, Dokter. Oke, ini terakhir atau sudah? Sudah sepertinya ya, sudah. Baik, terima kasih Prof. Aman untuk waktunya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan yang berapi-api di depan ini akan menimbulkan semangat peserta webinar untuk lebih on saat memperhatikan materi dari Dr. Agustini ya, Prof. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk sesi berikutnya, sepertinya ada pesan dari MC untuk kepada peserta webinar untuk tidak lupa mengisi pretestnya terlebih dahulu, bisa dengan meng-scan barcode yang ada di layar atau mengetik link yang ada di layar. Karena link pengisian pretest akan ditutup pada pukul 19.40. Itu 2 menit lagi untuk syarat sebagai peserta untuk dapat mendapatkan sertifikat. Baik, selanjutnya saya akan memasuki sesi berikutnya yang kita tunggu-tunggu ya untuk acara inti pada malam hari ini, yaitu materi dari senior saya, Dr. Agustini Utari, spesialis anak konsultan MSI Med. Beliau merupakan dokter spesialis endokrinologi anak dari Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Vice President Global Pediatric Endocrinology and Diabetes, GPED, serta anggota tim Komisi Ahli Screening Bayi Baru Lahir Kemenkes, serta anggota International Pediatric Association Program Area on NCD, dan juga pengurus UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau menyelesaikan gelar master di University of California Davis dan juga pendidikan doktor di FK Undip yang bekerjasama dengan Radboud University Nijmegen dan juga konsultan endokrinologi anak dari FKUI RSCM. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya persilahkan kepada Dr. Agustini Utari, spesialis anak konsultan MSI Med. Waktu dan layar saya persilahkan. Silahkan, Dok. Terima kasih Dr. Stefani yang telah mengantarkan. Selamat malam para senior, teman-teman sejawat, adik-adik mahasiswa, adik-adik dokter umum, juga teman-teman PPDS ini, dan semua yang hadir di sini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali saya hari ini mendapat kesempatan ini kerjasama antara GPED dan MedSense ya untuk menyelenggarakan webinar ini, dan terima kasih untuk seluruh peserta karena telah mengikuti ini ya, telah bersedia untuk mengikuti webinar ya. Mudah-mudahan nanti yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk
teman-teman sejawat sekalian, juga untuk para tenaga kesehatan yang lain. Jadi kalau tadi Prof. Aman, terima kasih sekali untuk Prof. Aman juga yang telah berkenan untuk menjadi keynote speaker pada malam ini. Dan terima kasih untuk tim MedSense, juga untuk adik-adik saya Arneta, Anissa yang telah menginisiasi acara ini. Hari ini saya ingin sharing sedikit ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua sudah mengetahui ya tentang hiperplasia adrenal kongenital, tapi mungkin hari ini kita akan lebih mendalami sedikit ya tentang apa itu hiperplasia adrenal kongenital atau yang kita kenal dengan HAK atau dalam bahasa Inggris congenital adrenal hyperplasia atau CAH. Ya, HAK atau CAH sama saja. Ini adalah suatu kelainan genetik ya yang sifatnya autosomal resesif, artinya kedua orang tuanya adalah carrier. Dan ini merupakan suatu gangguan pembentukan kortisol sebetulnya yang utama, yaitu akibat defisiensi salah satu enzim yang dibutuhkan oleh dalam produksi kortisol. Dalam berbagai tipe HAK itu ada berbagai macam ya, tapi yang paling sering itu adalah 21 hidroksilase defisiensi ya. Ini akibat mutasi CYP21A2 gene yang mengkode enzim adrenal 21 hidroksilase. Nanti kita akan melihat sedikit di dalam patofisiologinya. Angka kejadian di seluruh dunia itu 1:14.000 sampai 18.000 secara umum, namun di beberapa negara ya seperti di Cina itu 1:6.000. Jadi cukup tinggi. Kita di Indonesia tadi Prof. Aman telah menyampaikan kita sebetulnya belum tahu ya. Namun seperti di Belanda misalnya, estimasi frekuensi carrier di populasi itu 1:60. Jadi kita bisa membayangkan kalau populasi kita 1:60, berarti harusnya angka ini akan banyak di kita ya, terutama mungkin di area-area dengan angka consanguinity atau pernikahan yang dengan keluarga yang cukup tinggi. Ya, tadi kalau kita bahas banyaknya angka HAK, kok kita belum tahu ya, tapi registri IGDAI lebih dari 10 tahun tuh kurang dari 500 anak. Dan sebagian besar itu anak perempuan. Nah, kalau kita perkirakan setahun saja kita harusnya ini saya pakai 14.000 ya, tetapi kalau kita pakai angka misalnya di Cina 1:6.000, kita bisa 1.000 bayi lahir dengan HAK setiap tahun. Tapi kenapa kita mendiagnosis hanya sedikit? Mungkin tidak terdiagnosis ya, meninggal karena krisis kekurangan garam dan kita belum sempat mendiagnosis terutama pada bayi laki-laki ya atau mengalami krisis adrenal. Angka kematian akibat krisis adrenal di Indonesia di penelitian kami di Jawa Tengah itu sekitar 12,8%. Jadi sebetulnya cukup tinggi ya, tapi mungkin karena kita masih banyak tidak mendiagnosis sehingga angka ini akan tidak terlihat. Nah, ini adalah tipe HAK. Sebetulnya ada berbagai macam ya, tapi mutasi-mutasi yang lain selain 21 hidroksilase defisiensi ini kecil. Sehingga nanti kita pembicaraan sampai ke belakang itu kita berfokus di 21 hidroksilase defisiensi. Karena nanti ada 11 beta, 17 alfa hidroksilase ya. Kami juga baru-baru nemukan yang star mutation ya, jadi akan banyak, tetapi mungkin yang akan kita yang hari ini akan kita diskusikan hanya yang 21 hidroksilase, di mana ini cukup tinggi ya, lebih dari 90% angka kejadian CAH secara umum. Nah, kita mungkin kembali sedikit ke fisiologi kelenjar adrenal ya, karena di korteks adrenal kita melihat ya di lapisan paling luar dari adrenal. Adrenal adalah kadang-kadang kita kenal dengan kelenjar anak ginjal, kita masih ingat posisinya di atas ginjal kecil begitu ya. Dan pada anak dengan hiperplasia adrenal kongenital, terutama yang mengalami mutasi CYP21A2 gene, jadi mutasinya itu ada di sini. Tapi sebetulnya fungsi korteks adrenal ini yang utama itu adalah produksi dari mineral kortikoid, glukokortikoid dan androgen ya yang berasal dari kolesterol setelah melalui berbagai proses panjang ini akhirnya sampai di sini. Jadi pada dasarnya korteks adrenal ini yang penting itu menghasilkan 3 yang utama terkait dengan mineral kortikoid atau salt, glukokortikoid atau sugar dan androgen atau sex. Jadi 3S ini yang paling penting di dalam korteks adrenal.
ya. Dan nanti ketika kita mendeteksi atau mendiagnosis maupun dalam newborn screening, paling penting adalah di sini. Karena dia mutasinya itu ada di sini, maka yang lengan ke kanan ini dia tidak akan terproduksi. Akibatnya yang di sebelah kiri atau prekursornya akan menumpuk. Dan salah satu nanti yang akan kita cek adalah 17 hidroksiprogesteron yang meningkat pada CAH ya, yang saya lingkari ini. Nah, ini kita kembali ke fungsi dari adrenal cortex tadi, ada zona glomerulosa yang terkait aldosteron, zona fasciculata yang terkait kortisol, dan zona reticularis yang terkait androgen. Nah, di sini kita ingat bahwa ada berbagai permasalahan ya, ketika progesteron tidak bisa diubah menjadi aldosteron ya tadi dalam steroidogenesis ya, karena ada defisiensi dari 21 hidroksilase ini, maka yang terjadi adalah defisiensi aldosteron. Maka pasien akan mengalami hiponatremi, hiperkalemi, hipotensi, dan berat badan yang menurun. Ya, makanya kalau bayi-bayi tidak kita deteksi akan datang dengan gagal tumbuh dan gizi buruk ya kalau masih sempat tertolong. Kemudian 17 hidroksiprogesteron ini akan diubah menjadi kortisol. Nah, kortisol ini kalau kurang apa yang terjadi ya? Kortisol kan akan mengatur gula darah salah satunya yang penting. Maka pasien akan mengalami hipoglikemia ya, mengatur hipotensi, juga berat badan tidak bisa naik atau turun ya, dan juga akan dehidrasi. Kemudian androgen ya, androgen ini tentunya akan diubah ya menjadi testosteron dan dihidrotestosteron. Dan disinilah perannya kalau mengalami mutasi di sini ya, mengalami mutasi di sini akibatnya 17 OHP-nya numpuk. Karena dia numpuk maka yang akan meningkat adalah androgen. Androgen yang meningkat inilah yang akan menyebabkan salah satunya pubertas precox ya. Jadi tinggi badannya pada saat kecil itu tinggi, tapi nanti di akhir pendek karena pubertas precox. Kemudian jadi tinggi akhirnya yang pendek ya. Kemudian ada mungkin akne, hirsutism ya. Kalau anak perempuan akan mengalami gangguan menstruasi dan seringkali datang dengan amenorrhea primer juga kalau kita terlambat mendiagnosis. Nah, kalau kita permudah, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya karena adanya defisiensi kortisol dan aldosteron ini, maka akan menggeser menjadi androgen yang menumpuk. Inilah yang menyebabkan virilisasi pada anak laki-laki. Ya, jadi androgennya sangat tinggi. Anak perempuan dan laki-laki sama-sama anak perempuan ya yang dan laki-laki itu akan mengalami semuanya akan mengalami peningkatan androgen. Nah, secara umum untuk tipe 21 hidroksilase defisiensi ini ada dua, klasik dan non-klasik. Kalau yang klasik itu ada dua, salt wasting atau kekurangan garam dan simple virilizing, ini yang tidak kekurangan garam. Ya, pada kondisi simple virilizing diduga terdapat residual enzymatic activity itu sekitar 1-2%. Jadi dia masih punya aktivitas enzimnya sekitar itu. Tetapi yang salt wasting diduga 0 ya. Dan non-klasik itu masih punya sekitar 30-50%. Ini akibatnya tipe non-klasik ini tidak akan kita temukan pada masa bayi ya. Ya akan nanti ketika dewasa atau remaja. Nah, kalau kita melihat ternyata pada pasien dengan HAK ini yang klasik gejalanya apa sih yang paling menonjol? Yang paling menonjol mungkin yang akan kita temukan paling banyak itu salt wasting karena ini merupakan 75% hiperplasi adrenal kongenital. Gejala utamanya adalah muntah dan dehidrasi. Kalau pada tipe kekurangan garam ya, karena tadi ada defisiensi aldosteron. Nah, kemudian bisa mengalami krisis kekurangan garam atau salt losing crisis. Dan kemudian anak bisa mengalami hiponatremi, hiperkalemi, hipoglikemi ya, gagal tumbuh seperti tadi mekanismenya dan gejala lainnya akibat peningkatan terutama peningkatan androgen ya. Akan salah satunya mengalami ambigu genitalia. Ya, jadi pada anak perempuan akan mengalami klitoromegali dan fusi labia posterior. Kemudian ada hiperpigmentasi ya, kemudian kalau tidak ditangani dengan baik akan mengalami pubertas precox dan di akhir akan mengalami perawakan pendek. Dan bagaimana dengan yang non-klasik? Non-klasik ini yang mungkin kita tidak menemukan saat ini ya, tetapi jika ada gangguan menstruasi, hirsutism ya, atau hiperandrogen ini salah satunya harus kita cek apakah ada kemungkinan ke arah hiperplasi adrenal kongenital yang mungkin tipe simple virilizing sehingga belum
terdeteksi ketika masih kecil. Nah, ini adalah contoh bagaimana seorang bayi, kalau ini bayi datang dengan keluhan gagal tumbuh, ya. Jadi ini dikirim, kalau kita lihat tampak dehidrasi, anaknya juga marasmus, ya. Marasmus ini ada ambigu genitalia. Dan anak ini karena baru anak pertama, kita tidak tahu riwayat keluarganya, tapi anak ini ada hiponatremia, hiperkalemia, dan cenderung hipoglikemia. Jadi anak ini harus kita curigai, salah satunya kalau datang ke UGD adalah dengan hiperplasi adrenal kongenital. Ini juga kalau kita lihat, coba kalau kita lihat genitalianya saja, anak ini datang ke kita bisa mengatakan bahwa anak ini sebetulnya yang mana nih? Apakah ini suatu andesensus testis bilateral dengan hipospadia? Ya, karena kita lihat seperti ada kantung skrotum, tapi kok tidak ada testisnya, ya? Ataukah ini suatu klitoromegali? Ya, klitoromegali dengan fusi labia posterior yang parsial mungkin ya, jadi masih ada dikira hipospadia venoskrotal misalnya. Ya, jadi kalau anak ini ternyata dengan karyotype 46XX ya, dengan 17 OHP yang tinggi. Jadi anak ini sebetulnya adalah anak perempuan. Kita lihat klitoris yang membesar, dan ini saya kok fotonya nggak saya buka ya. Ini ada fusi labia posterior parsial. Jadi kalau kita lihat labianya yang bagian posterior itu dia kayak melekat gitu ya. Nah, anak ini mengalami congenital adrenal hyperplasia ya, tipe yang Saltwasting. Nah, kemudian masalah di masyarakat tentunya tadi kalau seperti Prof. Aman mengatakan nih, selain emergensi karena bisa mengancam jiwa, tapi anak ini juga emergensi sosial karena terlambat terdiagnosis ini dan sudah terlanjur diberi nama laki-laki ya. Sehingga perubahan sertifikat atau akte kelahiran ini akan menjadi masalah tersendiri ya. Belum lagi kalau di Indonesia ini adalah nyinyiran tetangga, kerabat, dan sebagainya. Kemudian masalah klinis ya, masalah klinis tentunya anak ini sudah terlanjur gagal tumbuh. Bagaimana dengan kognitif ya? Kadang-kadang pasien dengan HAK ini datang dengan kejang akibat hiponatremia berat atau hipoglikemia. Nah, ini juga bisa mengganggu ya. Waktu kami menemukan beberapa pasien di Indonesia itu dengan gangguan kognitif, itu orang-orang Belanda itu nggak percaya. Ah, masa sih gitu ya, guru-guru kami di sana kok bisa sih ya gangguan kognitif gitu. Karena mereka di sana dengan newborn screening ya, dengan screening bayi baru lahir itu tidak ada anak HAK yang mengalami gangguan kognitif, maksudnya tanpa sebab lain gitu ya. Jadi inilah yang juga menjadi mungkin perhatian kita, banyak yang mengalami masalah tapi kalau tidak terdeteksi. Nah, ini adalah contoh lain. Kalau ini adalah bayi laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak ada ambigu genitalia. Jadi meskipun androgen meningkat tapi kan dia laki-laki. Jadi yang mungkin kita lihat ya penisnya agak besar, tapi di luar itu tidak akan ada keanehan. Maka orang tidak akan segera datang. Ya, kalau kita lihat anak ini datang dengan kondisi dehidrasi, gagal tumbuh, hiperpigmentasi ya, ini yang kita berikan tanda panah. Tetapi di riwayatnya ternyata 3 kakak laki-laki lainnya ini meninggal semua ya, kalau ada garisnya ini meninggal, jadi anak pertama, kedua, ketiga itu meninggal. Yang keempat baru selamat dan yang kelima ini mengalami sakit ya. Dan kita melihat di sini ini meninggal tanpa adanya diagnosis HAK. Ya, baru anak yang kelima itulah yang didiagnosis. Jadi kalau seperti ini kita akan melihat bahwa ini masalah dalam terutama laki-laki butuh screening bayi baru lahir. Sementara anak perempuan ternyata juga banyak ya yang terlambat diagnosis. Ini adalah pasien-pasien yang sudah dipublikasikan ya dengan seizin pasien. Jadi ini sudah publish di jurnal, jadi boleh kita tampilkan ya. Kalau kita lihat ini anak karena dia bukan anak lagi, datangnya sudah dengan kondisi dewasa dan mengalami virilisasi. Jadi kalau kita sekilas lihat ini seperti laki-laki ya. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosis? Selain screening bayi baru lahir, kalau ini sudah terlanjur tidak ada screening, biasanya kita melihat gambaran klinis ditambah dengan laboratorium. Utamanya tentunya serum 17 hidroksiprogesteron ya, androstenedion, kortisol ya, kita juga perlu melihat elektrolit, renin terutama untuk yang Saltwasting, atau jika ragu kita bisa melakukan ACTH stimulation test atau analisis genetik molekuler ya.
Analisis genetik molekuler saat ini masih menjadi tantangan juga di Indonesia ya, karena biayanya juga cukup tinggi. Dan ACTH simulation test ini kita agak kesulitan karena preparatnya tidak ada. Tetapi dengan misalnya kita bisa melihat serum 17 OHP saja, kita sudah cukup bisa mendiagnosis ya, paling tidak. Tapi nanti dengan screening bayi baru lahir, kita akan melihat kalau misalnya dalam screening dengan 17 hidroksiprogesteron dalam kertas saringnya itu positif, ya nanti akan dikirim ya untuk periksa dengan mesin yang lebih canggih yaitu tandem mass spectrometry, dan nanti akan melihat ya serum 17 OHP, androstenedion dan kortisol. Ya. Kemudian yang juga penting kalau ambigunya itu betul-betul meragukan, jangan lupa kita harus ngecek juga kromosom. Karena ada tipe-tipe lain yang mungkin gejalanya mirip dengan HAK tapi ada sex reversal gitu. Jadi mungkin kita juga perlu kalau kita ragu. Nah, ini adalah panduan praktik klinis dari UKK Endokrinologi Anak ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, jadi di sini waktu itu kami membuat alur diagnosis tapi kita belum punya screening ya saat itu, yang sekarang baru akan dilakukan pilot project. Ya, nanti pilot project ada di 4 rumah sakit di Jawa dulu. Nanti setelah itu kalau memang pilot project-nya sukses, tentunya ini akan menyusul screening hipotiroid kongenital. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang belum punya screening ya, kita belum screening, jadi jangan lupa kalau ada bayi dengan genitalia ambigu, hiperpigmentasi, muntah, dehidrasi, gagal tumbuh, ya, dan karyotyping atau kromosomnya XX, atau kita kalau tidak bisa di sini kita lihat kok hiponatremi, hiperkalemi, dan 17 OHP yang meningkat, maka kita harus berpikir bahwa ini defisiensi hidroksilase, defisiensi 21 hidroksilase, ya. Kalau dia ada hiponatremi, hiperkalemi, ini yang tipe kekurangan garam. Kalau yang tipe simple virilizing tidak terjadi. Maka mungkin kita bisa menyimpulkan ini kalau ada bayi perempuan dengan klitoromegali atau bayi tampaknya laki-laki tapi UDT-nya bilateral hipospadia, tapi ada hiperpigmentasi, muntah-muntah, diare, letargi, labnya kok kebetulan hiponatremi, hiperkalemi, untuk misalnya ini ditemukan di puskesmas, segera rujuk ke rumah sakit. Ya, kalau belum bisa berarti harus ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi ya tipenya. Kalau juga bayi laki-laki genitalia normal tapi hiperpigmentasi, ini juga harus hati-hati ya. Jadi hiperpigmentasinya itu betul-betul kelihatan biasanya, apalagi ditambah muntah-muntah, diare, letargi. Kalau labnya hiponatremi, hiperkalemi, jangan lupa selalu pikirkan salah satunya itu berarti kondisi adrenal insufisiensi ya. Jadi harus segera dirujuk untuk teman-teman yang di puskesmas misalnya. Dan kalau misalnya dia di level yang lebih tinggi, jangan lupa pikirkan apakah ini suatu HAK atau bukan. Pada dasarnya tata laksana HAK ini kita mengembalikan homeostasis. Artinya hormon yang kurang kita atasi. Jadi yang pertama adalah tadi kekurangan kortisol kita gantikan dengan glukokortikoid. Kekurangan aldosteron kita gantikan dengan mineralokortikoid, dan kita juga menggunakan dosis suprafisiologis, jadi sedikit di atas kebutuhan normal sebetulnya. Untuk apa? Untuk menekan androgen. Ya. Kemudian yang kedua tentunya monitoring terapi ya, baik dari klinis, laboratorium. Kemudian tata laksana kegawatan adrenal jika diperlukan ada operasi urogenital, dan asesmen atau intervensi psikologis jika dibutuhkan. Jadi yang akan kita bahas di sini terutama yang medikamentosa, ya tujuannya apa? Pertama tadi sesuai patofisiologinya kita akan mencegah terjadinya insufisiensi adrenal dengan mengoreksi kadar kortisol dan kekurangan aldosteron. Tapi yang kedua tadi menekan sekresi androgen adrenal yang berlebihan ya untuk mencegah terjadinya virilisasi yang abnormal. Nah, pilihan terapinya apa? Kalau ini masih anak-anak, terutama bayi, kita pilihannya hidrokortison. Hidrokortison ini sekarang sudah tersedia ya setelah perjuangan Prof. Aman dan kawan-kawan selama 11 tahun mungkin ya baru bisa tersedia ini di Indonesia ya. Tadinya kita sangat berjibaku untuk mendatangkan hidrokortison. Syukurlah hari ini kita sudah ada ya Genison produksi Indofarma, kita juga ada Partison ya, dan Partison injeksi ya untuk yang injeksi, dan kita memberikan 10 sampai 15 mg per body surface area.
Ingat kalau kita sudah memberikan dosis kok sampai mentok 15 kok anaknya tampaknya belum oke gitu ya. Kita harus memastikan compliant atau ketaatan terhadap pengobatan dulu ya yang diperbaiki. Mineralokortikoid kita bisa memberikan fludrokortison ini juga terima kasih ini Prof. Aman berjuang ya bersama tim untuk membuat fludrokortison ya. Sekarang kita ada yang namanya Sitnakort yang tersedia di Indonesia. Jadi kita udah nggak usah nyari-nyari ke luar negeri lagi. Dan kita juga tambahkan NaCl ya 1 sampai 2 gram per hari pada usia 1 sampai 2 tahun ya. Jadi dari bayi baru lahir kita nggak cukup kalau hanya mengandalkan mineral kortikoid, maka kita harus menambahkan asupan garam ya. Dan dalam kondisi tertentu anak-anak ini bisa mengalami krisis adrenal. Nah, ini yang penting nih untuk teman-teman yang di UGD. Krisis adrenal ini merupakan suatu kondisi akut dan mengancam jiwa pada keadaan insufisiensi adrenal. Umumnya bagaimana? Jadi kalau dia baru lahir kemudian salt boosting terus ya karena dia aldosteron rendah, dia muntah-muntah terus, itu namanya salt losing crisis. Tetapi ketika dia sudah didiagnosis HAK, kemudian pasien itu mengalami infeksi, mengalami demam, atau dilakukan tindakan operasi misalnya, ini merupakan suatu stres tubuh, ya. Dan ini akan memicu terjadinya insufisiensi adrenal. Kenapa? Karena ketika infeksi, demam, operasi, normalnya tubuh kita meningkatkan kortisol 5-10 kali lipat. Namun demikian anak ini tidak bisa meningkatkan kortisolnya karena defisiensi 21 hidroksilase, maka tidak akan ada kortisol tambahan yang terbentuk. Itulah gunanya nanti kita memberikan namanya stress dose management. Nah, kapan kita sebagai dokter mencurigai terjadinya suatu krisis adrenal ya? Krisis adrenal ini akan kita curigai kalau misalnya ada mual muntah ya, terutama kalau muntahnya itu terus-menerus. Yang harus hati-hati pada bayi dan masyarakat Indonesia itu ketika kita wawancara itu jarang mengatakan muntah kalau bayi baru lahir. Mereka selalu mengatakan ini kalau di Jawa Tengah kita mengatakan gumoh gitu ya. Artinya itu dia muntah karena minum ASI. Nah, ini hati-hati. Ya, sebagai sarana untuk memastikan kita harus menimbang berat badannya. Kalau berat badannya aja tidak naik-naik sampai 1 bulan bahkan turun, ya itu kita harus curigai bahwa ini bukan sekedar dia kekenyangan dan muntah, tetapi ini muntahnya karena insufisiensi adrenal ya. Kemudian kalau sudah bisa merasakan nih ada nyeri perut ya, bisa hipotensi, letargi, kelemahan, kesadaran menurun ya, dan bisa sampai menyebabkan shock dan kematian. Dan laboratoriumnya seperti kita jelaskan tadi sama ya, hiponatremi, hiperkalemi ini harus kita ingat terus. Dan tata laksana kegawatan ini yang penting ini terutama untuk teman-teman sejawat di UGD. Bila pasien dalam keadaan shock, maka langkah pertama adalah atasi shock dulu tentunya. Pilihannya pada krisis adrenal adalah dengan cairan isotonis NaCl 0,9% ya, 10 sampai 20 ml per kilo berat badan. Ya, ini sampai shock teratasi, jadi bisa diulang. Setelah shock teratasi, kita biasanya memberikan cairan rumatan. Nah, kita perlu memikirkan hipoglikemi, jadi cairan rumatannya kita bisa menggunakan yang berupa NaCl 0,9% dan dextrosa 5% ya. Kemudian kita harus berikan segera hidrokortison injeksi. Dalam kondisi misalnya pasien datang dengan dehidrasi, shock belum bisa dilakukan infusnya belum bisa masuk nih. Kita panik, kita bisa memberikan hidrokortison injeksi dengan IM ya kalau belum bisa IV. Dosis inisial yang disarankan berdasarkan umur dan itu mempermudah. Pokoknya kalau kurang dari 1 tahun kita berikan 25 mg. Jadi filenya itu isinya 100 mg, kita berikan seperempatnya ya. 25 mg baik IV maupun IM. 1 sampai 6 tahun 50 mg dan lebih dari 6 tahun 100 mg IV atau IM. Artinya kalau misalnya ini sayang di Indonesia kita tuh belum bisa ya misalnya memberikan pasien hidrokortison injeksi dibawa pulang. Kami pernah sih memberikan tapi pasien biasanya di Indonesia tuh belum berani nyuntik sendiri, akhirnya kami beri surat ya, dikirim ke bidan, perawat, puskesmas, dokter di puskesmas, memberikan surat bahwa kalau anak ini mengalami kegawatan tolong hidrokortisonnya diberikan. Ya. Bagaimana dengan yang misalnya pasien
ternyata nggak punya hidrokortison, rumah sakit tidak tersedia, disarankan kita memberikan yang long acting glukokortikoid, yaitu dexamethasone intramuskuler ya, kalau misalnya kita tidak ada. Ya, jadi kalau anak sampai usia 1 tahun 1 miligram, di bawah 6 tahun itu 2,5, kalau dewasa 1 ampul ya 5 miligram. Ini kalau tidak tersedia, tapi kalau tersedia memang kita lebih cenderung memberikan hidrokortison. Kenapa? Kalau hidrokortison itu dia mengandung efek mineralokortikoid meskipun nggak banyak. Jadi hidrokortison dosis tinggi, dia selain glukokortikoid mempunyai efek mineralokortikoid. Sedangkan dexamethasone ini nggak punya efek mineralokortikoid. Ya, jadi ya ada, tapi dia lebih long acting begitu ya. Nah, dosis stres bagaimana? Ini penting sekali untuk teman-teman terutama di UGD misalnya ya. Bahwa dalam keadaan pasien CAH yang mengalami demam, gastroenteritis dengan dehidrasi, pembedahan dengan anestesi umum, trauma mayor misalnya kecelakaan, dosis glukokortikoid harus ditingkatkan. Ya, jadi kalau pasien membawa, kalau sakitnya hanya mungkin panas saja, kena demam berdarah nih misalnya pasien masih bisa minum, bolehlah kita memberikan tetap dosis stres, yaitu biasanya minimal 3 kali lipat. Ya, jadi hidrokortison yang biasanya dosis maintenance itu disuruh minum 3 kalinya. Ya, jadi saya biasanya memberikan misalnya puyer 3 kali 1 bungkus ya, hari itu dia akan minum 3 kali 3 bungkus. Kalau misalnya pada sakit ringan ya atau latihan fisik, stres emosional tidak diperlukan, kecuali misalnya dikatakan kalau stresnya itu berat banget, misalnya kehilangan orang tua, misalnya begitu ya, itu kita boleh memberikan dosis stres untuk sementara. Ya. Tapi kalau anak tidak bisa minum obat, misalnya muntah terus, saran kita ke UGD, ya. Dan kita untuk pasien-pasien HAK di Indonesia, kita saat ini sudah punya emergency card. Jadi mohon untuk teman-teman sejawat di UGD, jangan tersinggung nanti kalau pasiennya itu membawa kartu dan mengatakan bahwa saya pasien ini. Ini sebetulnya di negara-negara maju sudah biasa bahwa semua pasien itu membawa kartu kegawatan, membawa kalung yang isinya diagnosisnya ya, terutama untuk anak. Bahkan di dalam seatbelt mobil itu emergency card ini biasanya kalau seperti misalnya di Belanda itu diberikan di situ. Jadi begitu mengalami kecelakaan misalnya orang tahu, oh ini harus segera diinjeksi hidrokortison. Ya, jadi ada emergency card yang menyertai. Nah, bagaimana kalau pasien-pasien yang mengalami adrenal krisis? Nah, ini yang kita tadi saya sampaikan, kita pernah meneliti di tahun 2016, ternyata 12,8% loh yang meninggal karena apa? Satu, pasiennya mungkin infeksi tapi nggak lapor, nggak menaikkan dosis. Atau dia memutuskan untuk putus obat, ya tanpa ada pemantauan lain sehingga ketika sakit berat, ya putus obat itu ternyata kadang bisa survive dulu. Tapi ketika ada sakit, di mana kortisol tidak bisa kita bentuk, ya itu akan bermasalah. Jadi ada yang sangat penting ya yang ingin kita sampaikan hari ini bahwa hiperplasi adrenal kongenital itu merupakan kelainan yang harus kita kenali. Ya. Dan diagnosis dini ini akan mencegah terjadinya krisis adrenal. Tentunya diagnosis dini salah satunya adalah melalui screening bayi baru lahir. Ya, itu paling dini dan harapan kita dengan di awal kita sudah bisa mendiagnosis, maka tidak akan terjadi krisis adrenal. Kemudian ini yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ini ada link edukasi, nanti mungkin akan disampaikan juga oleh tim ya, bahwa kita ada edukasi untuk adrenal, ya, www Adrenal Indonesia, kemudian kita juga ada beberapa edukasi di Global Pediatric Endocrine, jadi GPED kita punya juga ya, juga ada YouTube-nya untuk hiperplasia adrenal kongenital ya, mengenal hiperplasia adrenal kongenital. Nah, nantinya semua bisa dengan mudah diakses untuk mungkin sebagai bahan bacaan ya, dan di situ juga ada bahan bacaan untuk awam, termasuk bacaan untuk anak dan remaja ya yang mengalami mungkin keterlambatan diagnosis sehingga mengalami misalnya gangguan pubertas, gangguan menstruasi dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa link edukasi yang bisa dibaca. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Prof. Aman yang telah berkenan menjadi keynote speaker pada hari ini, Dr. Stefani.
yang telah berkenan untuk menjadi moderator. Ini padahal Dr. Stefani mau pulang ke Jakarta ini. Kemudian untuk teman-teman sejawat, spesialis anak, dokter umum, dokter yang spesialis lainnya, kemudian ada PPDS, dokter umum, dan kemudian terima kasih juga untuk UKK Endokrin dan Kemenkes yang telah memperhatikan ya bahwa ternyata adrenal ini sangat berharga untuk kita. Your adrenals matter. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan waktunya ke Dr. Stefani. Baik, terima kasih Dokter Agustini. Luar biasa dok materinya, paparannya sangat jelas ya. Mudah-mudahan semakin memberikan wawasan untuk teman-teman sejawat mengenai bagaimana sih untuk bisa kita mengenali hiperplasia adrenal kongenital dan jika sudah bisa mengenali bagaimana untuk tata laksananya. Baik, karena paparan materinya juga sangat jelas dok, antusiasme peserta untuk bertanya juga sudah cukup banyak dok. Kita akan langsung masuk ke sesi Q&A ya dok ya. Ya, Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Dr. Riki dari Lubuk Linggau ini dok, jauh nih. Yang pertanyaan pertama adalah, ini kasus dok, bayi laki-laki baru lahir dengan skrotum bifidum, testisnya keduanya teraba. Nah, apakah kapan sebaiknya kita lakukan screening pemeriksaan HK, terutama jika berada di daerah yang terpencil, di mana pemeriksaan kortisol, pemeriksaan yang mungkin yang untuk penegakan diagnosis itu agak terkendala, dok. Silahkan, dok. terima kasih. Ini untuk saya atau untuk Prof. Aman, Dok? Dokter Agustini, dok ini. Oh ya, terima kasih. Dokter Agustini aja saya. Yes, terima kasih Prof. Terima kasih untuk saudari Riki dari Lubuk Linggau ya. Ini ada bayi lahir skrotum bifidum tapi testisnya teraba. Kalau testisnya teraba dan dia teraba dua-duanya teraba kemudian hanya skrotum bifidum, ini mungkin bukan HAK. Tetapi kalau kita UDT bilateral, kemudian kita lihat ada semacam hipospadia biasanya. Jadi kan kita menggunakan skala Prader. Prader ini untuk menentukan virilisasi. Kalau dia Pradernya 2, maka dia hanya ada klitoromegali. Kalau Prader 3 itu dia sudah mulai ada fusi labia yang kita kira dia adalah suatu hipospadia. Karena biasanya ada skrotalisasi dari labia. Jadi mirip banget sama skrotum. Kapan kita harus curiga? Kalau kita curiga berarti ada hiperpigmentasi mungkin yang akan membantu nih. Ya, kalau ada hiperpigmentasi, UDT-nya bilateral, kita curiga ini kok seperti testis atau ini klitoris yang membesar. Kita harus segera memeriksa memang. Kalau kita belum punya kortisol, paling mudah apa? Yang paling gawat kan tipe kekurangan garam. Jadi nomor 1 cek elektrolit di daerah. Saya kira kalau di daerah hampir semua rumah sakit di daerah punya elektrolit mungkin ya untuk saat ini itu yang dicek nomor 1. Tapi kalau UDT bilateral kita curiga HAK ya itu tadi. Tapi kalau tidak ada hiperpigmentasi terus terang ini akan sulit ya. Kalau UDT bilateral kita juga bisa pakai alat bantu yang lain kalau dia makin besar. Cuma kalau tidak ada tanda-tanda ke arah hiperpigmentasi, tidak ada mual muntah, berat badan naik baik ya. Kita bisa saja ini UDT bilateral saja yang bukan HAK. Demikian Dr. Fani. Baik dok, itu sekaligus menjawab 2 pertanyaan ya dok ya. Tadi dari Dr. Riki, Ya. ini kemudian pertanyaan berikutnya dok dari Dr. Alem ini dok. Muridnya Dr. Agustini ini kayaknya ya. Apabila pasien HAK baru terdeteksi ketika menginjak masa remaja, apakah ada kemungkinan dok untuk terjadi gangguan fertilitas, baik itu pada pasien laki-laki maupun perempuan? Silahkan dok. Ya, terima kasih Alem. Ya, ini Alem juga salah satu yang ikut membantu saya membuat video tentang HAK. Tapi kita memang waktu itu nggak membahas masa remaja ya. Ada nggak kemungkinan gangguan infertilitas? Ya, sangat mungkin. Tetapi itu pada yang tidak diobati memang. Jadi kalau tidak diobati, anak perempuan akan sangat tinggi androgennya. Sehingga apa yang terjadi kalau androgennya sangat tinggi ya dia akan gangguan menstruasi dan akan infertil ya. Jadi saya ada pasien datang di usia 46 tahun. Ya, 46 tahun
anak ini sebetulnya sudah meragukan sendiri identitasnya. Kemudian waktu itu jadi dia lahir sebagai perempuan, tetapi waktu SMA dia karena tidak pernah mengorbat dan ini simple virilizing ya, maka tidak merasa, loh ini kok saya kayak ini seperti bukan perempuan. Ya, dicek kromosomnya 46XX, perempuan berarti. Tetapi dia tidak bisa sebagai perempuan karena androgennya sangat tinggi, dia nggak pernah merasa sebagai perempuan, ya. Dan akhirnya ya sampai besar tidak tetap sebagai laki-laki. Lah kalau anak perempuan yang diobati gimana? Dari pengalaman kami, kalau yang diobati itu dia tidak akan mengalami gangguan fertilitas. Jadi lumayan bagus. Pasien saya itu di Semarang yang sudah menikah, itu ada 6 pasien kalau tidak salah. Dan semua punya anak kecuali 1 karena dia meninggal karena krisis adrenal. Nah yang hidup ini semua punya anak. Bahkan ada yang 2 anaknya ya, tapi harus minum obat. Kalau laki-laki bagaimana? Nah laki-laki ini sekarang kami juga menemukan itu banyak yang kalau tidak teratur minum obat atau terdeteksinya telat itu mengalami yang namanya testicular adrenal rest tumor atau TART. Nah, TART ini akan menyebabkan terjadinya infertilitas pada laki-laki. Dia semacam tumor jinak gitu. Jadi kalau kita raba kadang-kadang testisnya keras dan mungkin tidak sama besarnya ya. Ini pada anak-anak dengan HAK yang tidak diobati dengan baik dari awal atau yang tidak berobat, tidak terdeteksi dini. Demikian Dokter Fani. Baik dokter, kita ke pertanyaan berikutnya ya dok. Nah, pertanyaan ini ada beberapa yang menanyakan dok. Ini saya ambil dari Dokter Yuliana, salah satunya. Apakah CAH atau HK ini itu sebenarnya bisa dicegah dok? Karena mungkin ini menjadi pertanyaan dok untuk rekan-rekan sejawat sekalian. Kita bisa mencegah kalau kita tahu bahwa keduanya itu adalah carrier orang tuanya. Jadi cara mencegahnya salah satu yang menurut saya paling mudah itu jangan menikah dengan kekerabatan yang terlalu dekat. Kenapa? Karena pada HAK ini adalah sifatnya autosomal resesif. Autosomal resesif ini kalau ketemu dengan pasangan yang juga merupakan carrier, maka 25% resikonya akan menjadi affected atau sakit, 50% menjadi pembawa, 25% normal. Sehingga kalau kita menikahnya itu dengan sepupu atau dengan kekerabatan yang mungkin juga carrier, ini akan meningkat. Itu caranya. Terus bagaimana kalau supaya nggak semakin banyak ini, ya itu caranya salah satunya itu. Cuma screening carrier itu hampir sulit sekali karena kalau carrier itu artinya kita harus screening genetiknya. Tidak ada gejala pada carrier sehingga akan sulit menurut saya. Baik dokter, terima kasih. Jadi untuk pencegahannya memang lebih ke mencegah untuk adanya pernikahan kekerabatan yang dekat ya dok, secara dia dengan autosomal resesif. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Dokter Sevria SPA, apakah gejala HAK bisa tampak pada bayi prematur dan bagaimana melakukan screening HAK pada bayi prematur dok? Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Sevria atas pertanyaannya. Jadi pada HAK dia juga bisa muncul pada bayi prematur, cuma memang agak lebih hati-hati. Kenapa? Saya ini punya pengalaman, jadi ada bayi prematur baru 32 minggu. Dikonsulkan waktu itu dengan UDT bilateral dan hipospadia. Kalau pada prematur kan UDT bilateral itu juga sesuatu yang sangat mungkin. Yang bukan CAH pun bisa UDT bilateral. Nah, tapi ternyata kok begitu masuk 2 minggu anak ini muntah-muntah dan seterusnya ya, baru kita, ini anak ternyata HAK gitu ya, karena kita nggak melakukan screening. Tetapi kalau misalnya kita melakukan screening, kita bisa pada bayi prematur. Nanti ketika kita melakukan screening pada bayi baru lahir, untuk khusus bayi prematur ini angka cut-off-nya berbeda. Jadi nanti untuk screening HAK agak sedikit berbeda ya dengan screening hipotiroid kongenital. Kenapa? Kalau pada HAK ini ditentukan oleh berat badan dan usia kehamilan. Jadi kalau usia kehamilannya sekian, dia cut off-nya sekian. Kenapa? Karena pada bayi prematur itu biasanya 17 OHP-nya masih sangat tinggi. Jadi kita agak sulit kalau screening HAK pada bayi prematur ini. Tetapi karena kalau kita pengen detail ya kita harus menggunakan cut off yang berbeda.
Jadi nanti kita rencananya nih, karena kita mau pilot project, kita menggunakan apa namanya, cut off term baby ya, jadi umur kehamilan dan juga usia kehamilan terutama dan berat badan bayi. Demikian Dokter Fani. Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin nanti kalau misalnya untuk pilot project-nya lancar, next-nya pasti akan ada pelatihan-pelatihan ya dok untuk dokter-dokter yang lain terkait screening HAK. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dok dari Dr. Anastasia, untuk terkait hiperpigmentasi itu seperti apa dok pada bayi laki-laki yang perlu diwaspadai itu ke arah HAK? Jadi mungkin lebih di state dok dari yang materi tadi dok, karena kita perlu kehati-hatian pada bayi laki-laki. Silakan dok. Ya, hiperpigmentasi pada bayi laki-laki itu pertama kita memang lihat di area genitalia biasanya hiperpigmentasi. Jadi gelap gitu, lebih gelap. Yang kedua, tapi ini kalau sudah berlangsung seminggu, 2 minggu, bayinya makin menggelap. Jadi gelapnya itu ke seluruh tubuh ya. Dan kita yang perlu diperhatikan untuk teman-teman sejawat yang dilihat hiperpigmentasi, kita bisa melihat, kita buka mulutnya, kita lihat gusinya ya. Biasanya di situ mulai hiperpigmentasi. Kedua, kita lihat dari telapak tangan, itu dia mulai kelihatan bahwa garis-garis tangannya ini lebih tajam gelap gitu. Di situ juga bisa, dan kita membandingkan dengan orang tuanya. Misalnya orang tuanya sangat ini dan ini bayinya kok sangat hitam ya, terutama untuk misalnya orang tua kan kadang gini loh, saya juga hitam tapi hitamnya berbeda. Dia benar-benar hiperpigmentasi itu akan kelihatan lebih kelihatan begitu. Dan satu lagi hiperpigmentasi yang disertai gagal tumbuh. Jadi kalau umur sebulan kok beratnya masih sama ya. Kemarin kami ada pasien sebulan beratnya sama, anaknya hiperpigmentasi. Cuma orang tuanya itu sebenarnya datang karena beratnya nggak naik-naik anaknya. Ya, jadi berat badan tidak naik-naik, kemudian ada hiperpigmentasi. Nah, kalau laki-laki juga biasanya penisnya agak panjang. Tapi ini kan tidak bisa menjadi ukuran gitu, Kak, agak sulit. Sehingga kita mungkin lebih ke arah mencari yang lebih objektif, dan juga gejala muntah-muntah harus kita lihat. Ya, jadi kalau ditanya sering minum ASI, kadang-kadang muntah sehari berapa 3 kali, berat badan tidak naik, wah ini kita harus curiga. Kita bisa ngecek dulu laboratoriumnya misalnya ya. Yang paling mudah tadi kalau misalnya ini di rumah sakit daerah, kita bisa cek dulu elektrolit. Demikian Dokter Fani. Baik dokter, terima kasih. Mungkin ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Silakan untuk pertanyaannya bisa dibantu share dari tim. Oh ya, untuk pertanyaannya yang selanjutnya dari Anissa Mulyandini, apakah krisis adrenal itu dapat terjadi tanpa gejala mual muntah, dan bagaimana untuk imunisasi anak dengan HAK, dokter? Karena ada pertanyaan yang serupa juga untuk imunisasi anak HAK yang dia mendapatkan terapi hidrokortison jangka panjang. Begitu, apakah untuk ada khusus yang untuk imunisasi yang boleh ditunda atau sama seperti bayi biasa? Silahkan dok. Terima kasih Dokter Fani. Jadi kalau krisis adrenal mungkin nggak tanpa gejala mual muntah, sebetulnya jarang. Biasanya memang dia agak mual muntah. Tapi saya pernah punya pengalaman, itu ada pasien kami yang sudah istilahnya sudah gede ya, udah 5 tahun ke atas. Menurut orang tuanya nih, dia tidak pakai muntah-muntah. Dia langsung setelah itu drop, lemas, kesadaran gitu ya. Tetapi kebanyakan diawali dengan muntah. Nah, kalau imunisasi bagaimana dengan anak HAK? Boleh imunisasi semuanya. Yang sering salah kaprah adalah HAK ini memang mendapat glukokortikoid, tapi bukan untuk dosis seperti misalnya orang-orang yang mengalami kelainan autoimun atau yang lain, karena itu dosis tinggi untuk menekan proses yang terjadi. Kalau HAK, kita memberikan hanya dosis maintenance. Jadi tidak akan terjadi masalah sebetulnya dengan pemberian glukokortikoidnya. Ingat, kita tidak boleh memberikan overtreatment ya, overtreatment. Jadi yang kita berikan itu dosis suprafisiologis tapi sangat sedikit. Jadi kalau kita pakai range 10 sampai 15, kalau kita perhatikan sebetulnya dengan 12 saja itu biasanya sudah tercukupi. Kita bisa melihat kecukupan dosis, artinya ini treatment kita sesuai itu jika androgen, kalau kita bisa ngecek androgen labnya normal
Dan 17 hidroksiprogesteron itu bukan normal, tetapi sedikit meningkat. Ya, sekitar 2-5 kali lipat itu masih oke. Kenapa? Karena itu yang dikatakan normal. Kalau kita 17 OHP-nya sampai normal, itu kita malah over treatment namanya. Ya, jadi ingat. Kemudian imunisasinya bagaimana? Kalau kira-kira imunisasinya itu akan menyebabkan terjadinya misalnya imunisasinya ini pakal panas nih, DPT nih. Kita harus memberikan dosis stress dose itu sebelum imunisasi. Jadi biasanya saya pesan untuk memudahkan pasien semuanya, naikkan dosis 2-3 kali lipat ketika mau imunisasi sampai imunisasinya berakhir hari itu gitu ya. Kebanyakan kan ini bukan akan kelebihan ya, kecuali kita memberikan dosisnya melebihi range. Tapi kalau kita sesuai range, itu sebetulnya anak ini tidak dalam kondisi imunitasnya tersupresi dan tidak boleh dapat vaksin. Jadi semua vaksin imunisasi pada anak AK boleh diberikan, tidak ada kontraindikasi. Demikian Dokter Fani. Baik, terima kasih dokter. Sebenarnya banyak pertanyaan yang belum terjawab nih dok. Nanti mungkin akan dibantu kompilasi oleh tim dari MedSense ya, untuk kemudian pertanyaan-pertanyaan ini dijawab. Ini Ya. muncul lagi. Nanti mohon maaf untuk dokter Indah, nanti mungkin kita akan dijawab lewat WA untuk pertanyaannya, karena ini sudah mengingat waktu. Sebelum kita kembalikan ke MC, apakah bisa disampaikan dok untuk closing statement mengenai hiperplasia adrenal kongenital ini dok? Silahkan dokter Agustini. Ya, terima kasih Dokter Fani. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan sangat penting untuk mengenali gejala awal hiperplasia adrenal kongenital dan juga bagaimana kita bisa menata laksana ya di UGD, terutama ketika pasien datang dengan krisis adrenal. Karena dengan diagnosis dini, tata laksana yang baik kita akan mengurangi morbiditas dan juga mortalitas pada pasien dengan hiperplasia adrenal kongenital. Dan diagnosis dini yang paling baik adalah kita melakukan screening bayi baru lahir dengan hiperplasia adrenal kongenital. Terima kasih Dr. Fani. Terima kasih Dr. Agustini untuk closing statement-nya dan juga untuk sesi diskusinya. Sangat besar antusiasme dari para peserta. Mudah-mudahan materi pada webinar malam hari ini bisa bermanfaat untuk para dokter, rekan sejawat sekalian dalam praktek sehari-hari, khususnya untuk mendeteksi dan penanganan kasus-kasus hiperplasia adrenal kongenital. Sehingga diharapkan untuk kedepannya penanganan HAK akan jauh lebih optimal dan menekan angka morbiditas maupun mortalitasnya. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Aman Pulungan, Spesialis Konsultan, FAP, FRCPI, Anar, dan Dr. Agustini Utari, MSc Spesialis Konsultan. Saya mohon undur diri, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Waktu dan layar saya kembalikan kembali kepada MC. Silahkan Dr. Yocha. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Stefani Adelia, spesialis anak, sebagai moderator yang sudah membantu memandu acara kita dengan sangat baik selama diskusi berlangsung. Dan tentunya kepada Profesor Aman dan juga Dr. Agustini sebagai narasumber kita. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Hebat, dokter. hebat, MedSense, hebat. Terima kasih, dokter. MedSense-nya hebat kalau saya bilang. Bisa tadi tembus 900, saya wah surprise, saya bilang hebat. Terima kasih banyak dokter, dan terima kasih di waktu hari Minggunya ini sudah membagikan waktunya dok, membagikan ilmunya kepada kami semua dengan sangat lengkap dan komprehensif. Luar biasa sekali, terima kasih sekali lagi Prof dan dokter. Dan juga bagi para peserta yang ingin mendapatkan informasi edukasi lebih lanjut nih mengenai hiperplasia adrenal kongenital, sudah disediakan link kumpulan referensi terkait HAK di link tr.ii/materi edukasi HAK. Dan silahkan untuk dibagikan ke seluruh sejawat di tempat Bapak, Ibu, atau dokter sekalian berada. Jadi kita sebagai agen juga untuk menyebarkan informasi ini ke seluruh Indonesia.
Nah, kepada seluruh peserta juga di sini agar tetap up to date dengan kegiatannya GPAT, mari kita sama-sama follow sosial media GPAT yang tertera pada slide. Ada dari Instagram, dari Facebook, dari X atau Twitter, dan juga ada YouTube-nya. Tinggal diketik Global Pet Endo. Di situ terangkum semua berbagai macam kegiatan dan juga materi-materi yang bisa didapatkan. Selain itu, para peserta juga bisa nih untuk mendaftar sebagai anggota GPAT melalui website GPAT, yaitu di www.globalpetendo.org. Luar biasa sekali antusiasme para peserta dan juga narasumber kita. Namun sebelum itu kita ingin mengingatkan kepada peserta untuk diharapkan mengisi link feedback dengan cara foto QR code yang ada di layar kaca dokter dan Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga merupakan syarat untuk sertifikat. Jadi bagi para peserta yang mungkin ingin request topik selanjutnya nih, atau mau request lagi untuk dapat topik dengan narasumber, dengan Prof. Aman lagi, atau dengan Dr. Agustini lagi, itu boleh banget diisi aspirasinya di link dan form feedback yang sudah disediakan. Akhirnya, kita juga sebelum menutup acara ini, saya memohon untuk kepada Profesor Aman Pulungan, mungkin Prof boleh memberikan sedikit closing statement, Prof, untuk seluruh peserta di Indonesia. Sebetulnya closing statement tadi sudah ya kan, kalau saya bilang ya. Jadi yang pertama-tama kalau saya bilang sih apresiasi buat MedSense ya, bisa membuat acara ini sampai 900 tadi, dengan topik yang sangat sulit kalau saya bilang. Ini topik yang sulit. Ya. Topik yang sulit, complicated sampai genetik. Tetapi topik ini harus dipahami oleh semua orang di dunia. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham, anaknya bisa meninggal. Ya kan? Itu satu. Jadi emergensi yang dua ini menjadi satu keharusan, emergensi medis dan emergensi sosial. Belum lagi kalau kita salah mendiagnosis yang anaknya harusnya perempuan menjadi laki-laki. Jadi kalau saya rasa semua yang tadi 900 ini menjadilah agent of change. Do something. Start with your own. Jadi agent of change itu mulai dari kita sendiri. Let people follow you. Ya, make your own path. People will follow you. Itu aja dah kalau saya bilang. Ya, ya sukses buat MedSense ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Aman untuk closing statement yang luar biasa banget. Kita diingatkan lagi untuk menjadi agent of change. Dan semoga setelah acara ini, setelah webinar ini, banyak kasus-kasus HAK bisa terdeteksi dini dan kita bisa tata laksana dengan baik. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sekali lagi kami dari MedSense dan juga GPAT mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, para dokter, para bapak dan ibu yang sudah bergabung. Dan kami juga nantikan kehadiran dokter-dokter sekalian di event-event kita selanjutnya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.